Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prima Crypto. Oke, buat kalian yang baru datang di channel Prima Crypto, silahkan bantu subscribe channel Prima Crypto karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya setiap harinya. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe. Semoga rezeki makin lancar dan selalu profit setiap hari. Buat kalian yang belum join di channel Telegram, silahkan join melalui link yang ada di deskripsi di bawah video ini, teman-teman. Oke, di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas Shiba Inu. Bagaimana kabar kalian, Shiba Army? Semoga dalam keadaan sehat dan cuan everyday. Hari ini untuk Shiba sedikit mengalami penurunan 0,40%, data dari CoinMarketCap, dan harga saat ini 0,14 rupiah, teman-teman. Volume perdagangan dalam 24 jam terakhir mengalami kenaikan 184%, teman-teman ya. Dan kapitalisasi pasarnya juga sedikit naik di sini. Seperti yang kita lihat untuk candlestick di bulan atau di 1 tahun ini masih membentuk batang berwarna merah ya, karena memang pergerakan Bitcoin ini masih sideways bearish ya. Hari ini aja untuk BTC turun lagi, teman-teman, 0,11%, dan saat ini 265 jutaan, Ethereum 19.700, BNB 4,5 juta rupiah, teman-teman. Video ini hanya sekedar sharing, berbagi ke teman-teman semua. Segala keputusan untuk berinvestasi ada pada diri kalian sendiri. Selalu riset, gunakan dana dingin dan bebas dalam melakukan investment, teman-teman. Jadi kita langsung bahas saja mengenai Shiba ya. Jadi bagaimana sih performa Shiba Inu di bulan Desember terakhir? Jadi Desember disebut-sebut sebagai bulan rally Sinterklas ya, di mana pasar saham dan kripto diperkirakan akan melonjak harganya pada hari menjelang Natal. Namun Sinterklas telah menjadi mitos sejak dekade terakhir karena sebagian besar pasar diperdagangkan sideways. Shiba Inu hampir 6% pada hari Senin dan hampir menghapus 0 di indeks, mencapai tertinggi hari itu di 0,00099 dan melewati perdagangan dengan 40. Namun jika pasar mempertahankan momentum positif, Shiba dapat menghapus 0 ya dan berdagang dengan 40. Kemudian kinerja di bulan Desember sebelumnya bekerja baik ya dalam indeks pada Desember 2020 dan 2021. Pada Desember 2020 diperdagangkan di 77, 10 menambahkan 0 dari September 2020 ketika diperdagangkan dengan 90. Pada bulan Desember 2021 menarik harga setelah mencapai titik tertinggi sepanjang masa di 8616 pada bulan Oktober, mencapai 8616 pada Oktober 2021, tetapi turun menjadi 3287 bulan Desember ya di tahun yang sama. Juga tidak terlalu bagus di bulan Desember karena harganya merosot setiap hari kecuali pada hari Senin ya. Oleh karena itu, token bertema anjing sebagian besar menuju ke selatan dalam harga pada bulan Desember. Kemudian di sini untuk project-projectnya teman-teman semua bisa lihat ya, ada Ethereum, Metaverse, Basweb, kemudian stablecoin, Trade token ya. Dan di antara semua perkembangan, Shiba Inu adalah yang paling dinantikan ya, karena para investor percaya bahwa jaringan tersebut dapat membantu berkembang secara berkelanjutan. Namun tanggal rilis tentatif untuk Shiba Inu belum diumumkan. Kemudian pada saat pers diperdagangkan di 980 dan naik 5,3% dalam perdagangan 24 jam sehari. Turun 88% dari level tertinggi sepanjang masa di 8616 yang dicapai Oktober ya 2021, teman-teman. Kemudian di sini untuk 1 triliun token ya ditransfer ke Coinbase, teman-teman. Beberapa jam yang lalu terjadi transaksi besar yang melibatkan lebih dari 1 triliun token. Data on-chain dari Etherscan mengungkapkan bahwa dompet anonim mengirim kurang lebih 1 triliun ya ke bursa kripto Coinbase 8 jam 30 menit yang lalu. Untuk melakukan transfer, pengirim mengeluarkan biaya transaksi sekitar 0,58% atau 0,58 dolar dan biaya gas 1 Ethereum. Kemudian nilai token yang dikirim berjumlah total 10,35 juta dolar, teman-teman. Kan pada saat pers, alamat pengirim tidak memiliki token yang tersisa di dompet, meskipun transfer ke Coinbase tersebut tampak seperti penjualan besar-besaran, dan segera mendaftarkan lilin hijau besar di grafiknya dari harga pembukaan 945 long term holdly, melanjutkan untuk menghapus 0 dan mendaftarkan tertinggi 1014 pada hari Senin. Harga bagaimanapun tidak dapat bertahan lama di sekitar level yang dicatat. Sebuah retracement terwujud tepat setelahnya dengan pembacaan indeks kekuatan relatif jatuh di bawah SMA. Diperdagangkan di 974 pada waktu penulisan, teman-teman. Dan mengesampingkan rally singkat Shiba Inu, token dan lain dari ekosistem, bond melonjak 50% dalam 2 minggu. Unjuk rasa tersebut terwujud di saat masyarakat sangat menantikan pelepasan Shiba Inu, dan dengan demikian diatur untuk digunakan oleh validator layer 2 seperti yang diungkapkan oleh tim. Dan berlawanan dengan Dogecoin, mayoritas investor berada di bawah air pada saat pers ya. Menurut rata-rata tahun hingga saat ini,
hanya 30% dari alamat yang menghasilkan keuntungan, sebaliknya 64,51% alamat mengalami kerugian. Sisanya 4,79% dari mereka tidak rugi, teman-teman. Oke, itu adalah transaksi yang cukup besar ya, teman-teman ya. Kemudian untuk Matt Inverter ini tidak bermain dengan SBF, mengatakan penting bahwa dia menghadiri sidang mereka. Jadi menyusul wawancara kontroversial antara sang Bankman-Fried dan jurnalis Andrew Ross Sorkin di New York Times Dealbot Summit, SBF menerima undangan ramah ya pada 13 Desember dari anggota Kongres Waters untuk memahami apa yang terjadi selama keruntuhan. Namun SBF ini menolak undangan Waters dengan mengatakan dia merasa bukan waktu yang tepat ya untuk tampil di hadapan komite untuk menjelaskan semua peristiwa yang membuat FTX, pertukaran kripto terbesar kedua di Amerika Serikat. Kemudian Waters ini dan House on Financial Service, setelah saya selesai mempelajari dan mengulas apa yang terjadi, saya merasa sudah menjadi tugas saya untuk menghadap panitia dan menjelaskannya. Sesuai pertukaran tweet antara Waters dan SBF, jadi ini mengenai FTX ya teman-teman ya, adalah pelarut mengatakan bahwa semua pelanggan Amerika Serikat dibuat utuh, yang menambahkan bahwa dia yakin FTX Amerika Serikat masih dapat dilunasi. Ketika saya mengajukan, saya cukup yakin ya untuk FTX ini adalah pelarut dan bahwa semua pelanggan Amerika Serikat dapat dibuat utuh. Jadi kedua kalinya tidak begitu baik. Pada 5 Desember, Waters beralih dari berterima kasih pada SBF menjadi meminta kehadirannya pada sidang tanggal 13 untuk menjelaskan kebangkrutan platform yang merugikan lebih dari 1 juta orang. Seperti yang Anda ketahui, runtuhnya FTX telah merugikan lebih dari 1 juta orang dan kesaksiannya Anda tidak hanya berarti bagi anggota Kongres, tetapi juga penting bagi rakyat Amerika. Waters tampaknya tidak membeli cerita SBF. Dia memberitahu SBF bahwa perannya sebagai CEO dikombinasikan dengan wawancara yang dia berikan secara langsung dan mulai panggilan telepon. Meskipun banyak peringatan dari pengacaranya, menunjukkan bahwa informasi yang dia miliki cukup untuk digunakan sebagai kesaksian, dan dia jelas ya sangat pada tweet terakhirnya. Jadi Anda wajib menghadiri audiensi kami pada 13 dan kami bersedia mencatatkan audiensi lanjutan jika ada lebih banyak informasi yang akan dibagi nanti. Kemudian SBF harus menghadapi regulator untuk menjelaskan dengan bukti bagaimana sih dia membuat perusahaan yang telah mencapai valuasi lebih dari 32 miliar dolar bangkrut dalam seminggu ya. Kemudian dari itu ya menghasilkan ke pribadi 24 miliar dolar, salah satu terbesar di antara investor kripto teman-teman ya. Itu adalah pengalaman yang sangat pahit ya bagi para investor FTX ya, dan semoga saja dapat gantinya ya di koin-koin atau investment yang lainnya teman-teman ya. Jadi untuk beberapa media ini seperti Fortune memberi label SBF sebagai delusi dan sosiopat, mengatakan bahwa wawancaranya penuh dengan kebohongan dan ringan sebagai cara untuk menyampaikan kepribadian yang dicapai untuk media yang dimaksud yang menyampaikan belas kasihan daripada rasa bersalah. Elon Musk ini adalah salah satu miliarder yang men-tweet bahwa SBF harus memiliki waktu tunggu orang dewasa di rumah besar dan terus maju. Dan demikian pula Mike Noverget mengatakan dalam sebuah wawancara untuk CNBC bahwa SBF harus menghadapi hukuman karena perannya dalam keruntuhan perusahaan. Dan dalam wawancara terakhirnya dia mengoceh tentang apa yang terjadi dan kesalahannya teman-teman. Ya, jadi seperti itu saja untuk pembahasan kali ini. Buat teman semua yang belum subscribe, silahkan bantu subscribe karena subscribe itu gratis, dan nyalakan loncengnya agar kalian bisa dapat notifikasi video terbaru dari saya setiap hari. Terima kasih sudah menonton video ini. Share jika bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.